Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, secara khusus untuk anak kami kelas 12. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kiranya semua rencananya dapat berjalan dengan baik. Bertemu lagi dengan Bapak untuk MTK W, ya, di mana materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai menentukan letak kuartil data tunggal dan data berkelompok. Dan untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, anak kami bisa mengetahui bagaimana atau apa itu pengertian dari kuartil. Kemudian yang kedua itu bisa juga menyelesaikan soal yang berhubungan dengan kuartil. Baik, kita masuk ke materi kita, kuartil data tunggal dan berkelompok. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai menentukan median data tunggal dan median data berkelompok. Maka di sini untuk hari ini pembelajaran kita adalah mengenai kuartil. Pertanyaannya, apa itu kuartil? Ya, hampir sama dengan median. Kuartil itu adalah sering disingkat dengan Q, ya. Kuartil itu sering disingkat dengan Q. Kuartil itu sama dengan datum atau data yang, ya, datum atau data yang dibagi menjadi, ya, data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama, ya. Data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kalau kita buat di sini, ya, ini kita katakan X min, ya. Sedangkan kita buat lagi di sini X max, ya. X min, X max, ini kan datum terkecil, datum terbesar. Maka kalau kita mau menentukan kuartilnya di sini, kuartil ada 3, inilah yang sering dikatakan dengan Q2, ya. Q2 itu sama saja artinya dengan median. Kemudian maka di pertengahan antara X min dengan Q2 ada namanya di sini Q1, ya. Dan Q1 ini sering dikatakan dengan kuartil bawah. Kuartil bawah, sedangkan di pertengahan antara Q2 dengan X maksimum itu ada dikatakan di sini kuartil 3, atau sering dikatakan di sini kuartil atas, ya, kuartil atas. Sedangkan Q2 sering dikatakan kuartil tengah atau median. Maka untuk menentukan kuartil dari data tunggal yang kita buat di sini adalah, atau yang kita cari di sini adalah Q2-nya dulu, ya. Jadi Q2 itu sebagaimana yang kita tahu sama dengan median, ya. Ini sama dengan median. Maka kita tentukan dulu Q2-nya. Q2 itu apa rumusnya? Q2 itu adalah X N tambah 1/2. Baik, agar lebih paham, kita masuk dulu ke contoh, ya. Ini contoh. Tentukan nilai Q1, Q2 dan Q3 data berikut, dari data berikut, ya. Ini ada 4, 6, 8 sampai dia 3. Maka untuk yang pertama, ya, untuk bagian A, kita urutkan dulu datumnya ini semuanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita buat di sini data diurutkan, ya. Kita urutkan data, kita lihat di sini 3, 1, kemudian 4-nya 1, 2, 3, 4-nya 3, kemudian setelah 4 ada 6-nya 1, 2, 3, 6-nya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian setelah 6, 7, ya.
Dan kita lihat 8 ada berapa? 1, 2. 8-nya ada 2. Maka kita hitung dulu berapa banyak datumnya. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak datumnya ada 10 ya. Kalau Bapak biasanya Bapak bulatin seperti ini cara mudahnya. Kita bulatin. Oke. Kemudian sama seperti yang sudah Bapak katakan tadi, untuk menentukan kuartilnya, maka kita cari dulu kuartil yang pertama, nilai median atau kuartil yang kedua. Jadi kuartil yang kedua ya, Q2 itu sama dengan median XN tambah 1 ya. XN tambah 1, N-nya tadi ada 10, berarti 10 ditambah 1 per 2. Berarti sama dengan 10 tambah 1, 11. 11 bagi 2 berarti di sini X 5,5, datum 5,5. Kalau dikatakan datum 5,5 berarti datum tersebut atau nilai Q2-nya itu terletak di datum yang kelima dan yang keenam. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Datum yang kelima mana ini? Maka pertengahannya di sini. Inilah Q2 ya. Di datum yang kelima dan datum yang keenam. 5,5 itu artinya berarti mediannya atau Q2 itu terletak di datum yang kelima dan datum yang keenam. Kita lihat di sini berarti mediannya, karena dia ada 2 median ini ya, 6 dengan 6, maka kita buat median sama dengan atau Q2 sama dengan 6 tambah 6 per 2. Ini sama dengan 6. Kemudian untuk menentukan Q1, cari pertengahan daripada ini. Pertengahannya berapa? Ada datumnya berapa? 1, 2, di sini 5. Pertengahan dari 5 itu di mana? Berarti di sini. Inilah Q1, berarti Q1-nya 4. Kemudian untuk menentukan Q3, cari pertengahan daripada kuartil 2 ke atasnya. 1, 2, 5 juga, maka pertengahannya di sini adalah 7. Maka Q3-nya kita dapat di sini 7. Sehingga dari data tersebut kita dapat Q1-nya 4, Q2-nya 6 dan Q3-nya 7. Lanjut untuk yang bagian B, maka seperti yang sama kita urutkan dulu datumnya ya. Kita urutkan dulu datum terkecil di sini ada 2, kita buat 2. Kemudian datum selanjutnya 4-nya ada 1, 2 ya. Maka kita buat di sini 4. Kemudian kita lanjut lagi, 4-nya ada 2. Kita lanjut lagi 5. 5-nya ada 1. Kita buat di sini 5. Kemudian kita lanjut lagi, 6-nya 1, 2, 3, 4. 6-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 7-nya ada 1, 2, 3. 7-nya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian 8-nya ada 2 ya. 8-nya ada 2. Kemudian kita lihat ada berapa banyak datumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sebanyak 13 datumnya. Jadi kita dapat di sini N-nya ada 13. Maka kalau untuk menentukan kuartilnya seperti cara yang tadi yang Bapak sampaikan, maka kita cari dulu Q2-nya. Q2 sama dengan median N tambah 1 per 2 sama dengan ya XN tambah 1 per 2. Maka kita dapat X dari 13 tambah 1 per 2. Berarti kita dapat di sini mediannya adalah X7. X7-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini kita dapat inilah letak daripada Q2. Tapi karena Q2-nya hanya 1, maka langsung aja kita tulis. Berarti Q2-nya 6. Kemudian untuk mencari Q1, kita hitung ya. Di bawah daripada median ini ada sebanyak berapa datum? 1, 2, 3. Pertengahan daripada yang di bawah median ini kan ada 6, berarti pertengahannya ada 2. Ini kalau pertengahannya ada 2, maka harus kita jumlah.
maka kita dapat di sini Q1-nya sama dengan ada 2, 4 tambah 5. 9 bagi 2 berarti Q1-nya di sini adalah 4,5. Kemudian untuk mencari Q3 kita cari pertengahannya ini ya, pertengahan daripada di atas median. 1, 2, 3 ada 6 juga. Berarti kalau 6 dia pertengahannya ada 2 ini. Maka kita dapat di sini Q3-nya sama dengan 7 tambah 7 bagi 2. Hasilnya adalah 7 ya. Jadi kita dapat Q2-nya 6, Q1-nya 4,5 dan Q3-nya 7. Kita lanjut untuk menentukan kuartil data berkelompok ya. Di sini dirumuskan QI sama dengan BQI ditambah I dikali N per 4 dikurang frekuensi kumulatif per FQI dikali C, di mana QI itu adalah kuartil QI dan I kita mulai dari 1, 2, dan 3. Kenapa hanya 1, 2, dan 3? Karena kuartilnya hanya ada 3. Kemudian kita buat di sini BQI. BQI itu adalah batas bawah. Ya, batas bawah kuartil QI. Ya, batas bawah kuartil QI, sedangkan N itu adalah banyak frekuensi. Ya, kemudian untuk FQI, ya, FQI itu adalah frekuensi kelas QI. Ya, frekuensi kelas QI dan C itu adalah lebar kelas. Ya, C lebar kelas. Maka agar lebih paham kita tentukan dulu. Ada soal di sana ya, tapi sebelum ke sana kita akan buat dulu catatannya. Catatan di sini untuk mencari Q1 itu ya, untuk mencari letak Q1 itu harus kita buat di sini xn per 4 ya, xn per 4 dikali 1 ya. Kemudian untuk mencari letak Q2, untuk mencari letak Q2 itu kita harus buat juga sama xn kali 2 per 4 ya. Kemudian untuk mencari letak Q3 kita harus buat juga di sini xn kali 3 per 4. Kita buat ke contoh di sini ya. Kita lanjut ke contoh. Diketahui di sini ada sebanyak kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Kemudian frekuensinya ada 10, kemudian 16, 24, 30, 34, 6. Berarti di sini jumlahnya 40. Kemudian kita cari dulu FK-nya. Ya, untuk mencari FK ini berarti di sini 6. Kemudian 6 tambah 4 10, 10 tambah 6 16, 16 tambah 8 24, kemudian 24 tambah 6 itu 30, 30 tambah 4 itu 34, kemudian 34 tambah 6 itu 40. Maka kita kalau mau mencari, kita katakan Q1 ya. Kalau mencari Q1 maka kita buat di sini rumusnya BQI. Tapi sebelum kita mencari Q1, kita cari dulu letaknya, letak Q1. Kita buat ya di sini ya, untuk mencari letaknya. Letak Q1 sama dengan ya. Kita buat letak Q1 berarti X dikali di sini kan XN. N-nya ada sebanyak berapa? 40. 40 kali 1 per 2 berarti sama dengan 40 kali 1 40 bagi 2 berarti X di sini
Maaf, bukan bagi 2, kita buat di sini bagi 4 ya. 40 dibagi 4 berarti hasilnya di sini adalah 10. Maka kalau kita mau mencari Q1, kita cari di datum ke-10. Ini 6. Berarti datum ke-10-nya 6 tambah 4 10. Maka letak dari Q1 itu adalah di sini. Ini letak Q1. Kenapa letak Q1 ada di kelas kedua? Karena dia di sini datumnya terletak di X10. Kemudian langsung kita masukkan ke rumus, berarti QI. Di situ kan QI, maka tinggal kita buat ganti I-nya jadi 1. Q1 sama dengan BQI, batas bawah kuartil pertama ya. BQ1. BQ1-nya berarti di sini 40 ini dikurangi 0,5 berarti menjadi 39,5 ditambah. Kemudian I-nya ada sebanyak berapa? I-nya karena kita mau mencari kuartil pertama berarti 1 dikali N-nya sebanyak 40 tadi dibagi 4 dikurang. Kalau dikatakan frekuensi kumulatif, maka frekuensi sebelum kelas dia. Ini dia. Jumlah frekuensi sebelum kelas dia berarti jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil pertama itu adalah 6. Berarti 6 per kita buat FQI. FQI itu adalah nilai frekuensinya. Ini dia. Berarti 4 dikali. Sedangkan C itu lebar kelas. Lebar kelas dari 40 sampai 49 itu ada 10. Maka kita buat di sini 10. Sehingga kita dapat Q1 sama dengan 39,5 ditambah 40 dibagi 4 itu kan 10. 10 dikurang 6 di situ 4, berarti di sini 4 per 4 kali 10, ya kan? 40 bagi 4 adalah 10, 10 kurang 6 4 per 4 kali 10 sama dengan. Jadi di sini kan 4 bagi 4 1 kali 10 10 tambah 39,5 itu berarti 49,5. Inilah letak atau nilai daripada Q. Lanjut untuk menentukan nilai Q2. Sebelum kita cari nilai Q2-nya, kita cari dulu letak Q2-nya. Jadi kita buat di sini letak Q2. Letak Q2 tadi rumusnya X N kali 2 per 4, ya kan? Jadi kita dapat N-nya kan 40, berarti X 40 dikali 2 80 per 4, berarti kita dapat X 20. Sehingga kita dapat letak Q2 itu berada pada datum ke-20. Kita lihat ya, datum ke-20 pada tabel ini ya. Kelas pertama 6 tambah 4 10 tambah 6 itu 14, berarti belum mungkin. Tambah 8 24, berarti letak Q2-nya itu berada pada kelas keempat. Karena di kelas keempat lah dia sudah mencapai 20. Jadi kita tandai di sini inilah letak Q2-nya ya. Letak Q2-nya. Kemudian kita lanjut ke rumus ya. Kalau kita lanjut ke rumus QI, tinggal kita buat Q2 sama dengan BQI. BQI itu berarti tepi bawah kelasnya. Kurangi 0,5, 60 dikurang 0,5 berarti hasilnya 59,5. Kemudian ditambah I kali N. Ini tadi kan 2 karena kuartil kedua. Kali N-nya 40 per 4 dikurang frekuensi kumulatif itu adalah jumlah frekuensi sebelum kuartil kedua. Jumlah frekuensi sebelum kuartil kedua itu berarti ini ya 16. Jadi kita buat di sini 16 per FQI berarti frekuensi kuartil kedua. Frekuensi kuartil kedua itu berarti nilainya 8. Maka kita buat di sini 8 dikali C itu lebar kelasnya. Lebar kelasnya ada 10. Maka kita lanjut sama dengan 59,5 ditambah 2 kali 40 80 bagi 4 berarti di sini 20 dikurang 16 per 8 dikali 10. Maka kita dapat di sini 59,5 ditambah 20 kurang 16 di sini 4 kali 10 berarti
per 8. Sehingga kita dapat di sini 59,5 ditambah 40 bagi 8 itu adalah 5. Maka kita dapat 59,5 tambah 5 64,5. Jadi kita dapat Q2 itu adalah nilainya 64,5. Sama juga nanti untuk mencari Q3 tetap sama caranya ya. Hanya perbedaannya nanti kita ganti N kali 3/4. Itu saja bedanya. Jadi untuk menentukan kuartil data tunggal dan data berkelompok, untuk contohnya Bapak harap hanya ini saja Bapak sampaikan. Tetapi kalau ada nanti di antara anak kami yang kurang paham atau yang kurang jelas untuk menentukan kuartil, silahkan langsung bertanya ke Bapak. Untuk pertemuan pagi hari ini Bapak harap sampai di sini saja. Dan seperti biasa nanti akan ada Bapak berikan tugas. Silakan tugas tersebut dikumpulkan paling lambat jam 6 sore atau jam 18.00. Demikianlah penyajian dari Bapak untuk hari ini. Selamat pagi dan terima kasih.